Assalamualaikum alit kecil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Halo teman-teman, apakah ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang komputer dan laptop. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah melihat komputer dan laptop? Pastinya pernah dong ya. Mengenal komputer dan laptop. Tahukah kamu, sebelum ada komputer dan laptop, orang-orang mendapatkan informasi dari mulut ke mulut dan dapat berlangsung lama. Namun, sekarang dengan adanya komputer dan juga laptop dapat memudahkan semua orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat sekali. Jadi, apakah teman-teman penasaran tentang apa sih komputer dan laptop itu? Nah, sebelum itu, ayo kita mengeja bacaan komputer bersama-sama. K O M P U T E R. Komputer. Ya, hebat semua. Teman-teman, sekarang kakak mau bertanya, siapa sih yang menemukan komputer pertama kali? Ya, dia adalah Charles Babbage, yang dikenal sebagai bapak komputer. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Pada tahun 1822, ia menciptakan mesin bernama difference engine. Kemudian, pada tahun 1837, ia merancang mesin canggih yang disebut analytic engine. Nah, mesin ini memiliki konsep mirip dengan komputer, teman-teman. Kemudian, Babbage juga dibantu oleh Adolf Loveless yang dianggap sebagai programmer komputer pertama. Selanjutnya, yuk kita mengeja bacaan laptop bersama-sama. L A P T O P. Laptop. Ya, hebat semua. Kemudian, siapa sih penemu laptop itu? Alan Kay adalah penggagas ide pertama dari pembuatan laptop. Tapi, dia bukanlah orang yang akhirnya menciptakan laptop, teman-teman. Melainkan, laptop pertama lahir dari hasil buah tangan seorang ilmuwan yaitu Adam Osborne di tahun 1975. Teman-teman, adanya komputer dan laptop juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para penemu hebat dan cerdas. Penemu ini biasanya disebut ilmuwan. Kecerdasan ini juga berasal dari mereka yang mau belajar dan berusaha. Apakah teman-teman tahu apa saja jenis-jenis komputer dan laptop dari tahun ke tahun? Yuk kita simak gambar-gambar berikut. Terlihat berbagai bentuk ya komputernya, dari generasi 1 hingga 4. Di generasi 1 pada tahun 1940 hingga 1956 yaitu ada tabung vakum, bentuknya seperti tabung ya. Kemudian di generasi kedua di tahun 1956 hingga 1963 yaitu transistor, sudah mulai terlihat seperti komputer ya. Kemudian di generasi ketiga di tahun 1964 hingga 1971 yaitu sirkuit terpadu. Ini juga sudah terlihat seperti komputer ya. Dan yang terakhir ada generasi keempat tahun 1971 hingga sekarang yaitu mikroprosesor. Nah, ini dia sudah lebih terlihat seperti bentuk komputer saat ini. Selain komputer, ada juga nih jenis-jenis laptop dari tahun ke tahunnya teman-teman. Yuk kita simak bersama-sama. Wah, ada banyak sekali ya. Sangat terlihat nih teman-teman perubahan dari tahun 1981 hingga sekarang. Bahkan sekarang sudah banyak sekali laptop yang bisa layar sentuh. Wah, banyak juga ya jenis-jenis dari komputer dan laptop dari tahun ke tahun. Perbedaan, fungsi, bagian-bagian komputer dan laptop.
Sekarang, mari kita bahas perbedaan antara komputer dan laptop. Pertama, yaitu ukuran. Komputer lebih besar sementara laptop lebih kecil dan juga ringan. Kedua, kemudahan untuk dibawa. Karena ukurannya lebih kecil dan ringan, laptop lebih portable atau mudah dibawa kemana saja. Sedangkan komputer biasanya tetap di satu tempat. Keduanya juga memiliki banyak fungsi penting nih teman-teman, seperti untuk belajar, kemudian untuk mencari informasi, untuk menonton video, dan juga untuk bermain game. Mari kita lihat bagian-bagian komputer. Ada perangkat input yaitu keyboard dan mouse, kemudian ada perangkat processing yaitu CPU, dan yang terakhir ada perangkat output yaitu monitor. Untuk laptop kita memiliki CPU, kemudian ada layar LCD dan keyboard beserta mouse serta baterai sebagai sumber daya. Cara menggunakan kelebihan dan kekurangan komputer dan laptop. Sekarang kita akan membahas tentang cara menggunakan komputer dan laptop. Untuk menyalakannya, teman-teman dapat menekan tombol daya yang biasanya terletak di sudut kanan atas komputer maupun laptop. Setelah itu, kalian dapat menggunakan komputer maupun laptop sesuai kebutuhan ya. Untuk mematikannya, teman-teman dapat menutup aplikasi yang sudah digunakan dan memilih icon shutdown. Komputer dan laptop juga memiliki kelebihan nih teman-teman. Apa saja sih kelebihannya itu? Dapat membantu kita dalam belajar, dapat melatih motorik tangan kita saat menggunakan mouse dan keyboard, dapat melatih konsentrasi dan fokus kita saat melihat layar komputer maupun laptop, dapat membantu kita menambah pengetahuan. Selain kelebihan, terdapat juga nih kekurangannya, yaitu menyebabkan emosi tidak stabil seperti mudah marah, menyebabkan perilaku malas, menyebabkan sakit mata. Itu semua dapat terjadi jika kita terlalu lama bermain komputer maupun laptop ya. Penyebab kerusakan dan cara merawat komputer dan laptop. Sekarang kita akan membahas apa saja penyebab dari kerusakan komputer dan laptop saat digunakan. Komputer bisa rusak akibat panas yang berlebih dan virus loh teman-teman. Laptop dapat rusak jika terkena cairan. Keduanya juga bisa rusak jika kita terlalu kencang saat menekan keyboard. Lalu, bagaimana ya cara kita dapat merawat komputer dan laptop? Caranya adalah jaga perangkat kita dengan menutup program yang tidak digunakan, memasang antivirus, dan rutin membersihkan debu. Menggunakan stabilizer juga penting loh teman-teman. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita tentang komputer dan laptop. Bagaimana teman-teman? Apakah menyenangkan belajar tentang komputer dan laptop bersama-sama? Pastinya ya, karena teman-teman jadi menambah pengetahuan baru. Oh iya, perlu diingat lagi ya teman-teman, bahwa komputer dan laptop hanya ciptaan manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan para penemu atau ilmuwan yang hebat dan juga cerdas tersebut, sehingga terciptalah komputer dan laptop di dunia ini yang memiliki banyak manfaat untuk semua orang. Jadi teman-teman juga harus rajin belajar terus ya, supaya kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.